Shalom saudara. Shalom. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara nggak bosan ketemu saya ya. Ya, bola balik ketemu Om Arifan. Ya. Nah, jangan bosan dengar suara saya ya. Saudara boleh bosan dengar suara saya, boleh bosan ketemu saya, tapi sekali-kali jangan sampai bosan ketemu Tuhan. Jangan sampai bosan mendengar firman-Nya. Kalau tidak, kita rugi sendiri. Ya, kalau saudara bosan dengan saya, bolak-balik Om Arifan ngomong itu ayo. Ya, saudara boleh saudara tinggalkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau saudara benar sama Tuhan, wow, hati. Ya. Nah, saudara, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu pertanyaan. Pertanyaan mesti harus dijawab ya. Siapakah sebenarnya kita ini? Ayo. Sebenarnya siapa sih saya ini? Kita ini, saudara dan saya ini, siapa? Loh, ini saudara, pertanyaan saudara ya. Pertanyaan kan harus dijawab. Ya, yang menjadi pertanyaan dalam topik ini bukan berarti status kita selagi di dunia ini ya sebagai manusia secara fisik. Secara tubuh kelihatan ini ya, dan keberadaan yang kelihatan ini. Kalau saudara tanya saya, atau saya tanya saya sendiri, siapa sih saya ini? Saya bisa jawab, saya kan pendeta. Saya kan jemaat. Saya pengusaha. Saya karyawan, loh, bisa jawab kan? Tapi pertanyaan ini bukan itu, saudara. Ya, karena pertanyaan kita dalam tema ini sebenarnya menyangkut masalah kerohanian kita. Siapa kita ini? Dan keberadaan kita ini punya sangkut paut dengan hidup yang akan datang, saudara. Karena hidup kita tidak selamanya di dunia, saudara. Benar kan? Satu saat kita bisa tinggalkan dunia ini. Jadi jelas, saudara, apa yang dipertanyakan ini, siapa sebenarnya kita? Itu tidak hanya sekedar hidup kita di dunia ini, ya, keberadaan kita, tetapi ini punya sangkut paut dengan waktu yang akan datang. Sekali lagi, karena dunia ini tidak selamanya, dunia ini akan lenyap, ya. Nah, kalau begitu siapa sebenarnya kita ini kalau yang punya sangkut paut dengan keberadaan yang akan datang? Ya, nah di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama di situ dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga siapa kita ini? Sehingga kita disebut anak-anak Allah, saudara. Saudara percaya nggak kalau saudara anak Allah? Ya kan, nggak percaya kan? Oh, percaya. Percaya lu, karena susah dari baptis kok. Nah, ya, kita ini anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan karena dunia ini tidak mengenal kita, ya, dunia ini tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Coba kalau saudara bilang, kasih tahu kepada orang-orang dunia, aku ini anak Allah, mereka nggak ngerti, saudara. Karena mereka nggak percaya sama Tuhan. Ya, jadi betapa luar biasanya ya keberadaan kita.
Bagaimana firman Allah sendiri mengatakan bahwa status kita sekarang adalah anak-anak Allah. Siapa sebenarnya kita ini? Kita adalah anak-anak Allah. Loh. Terus kapan status itu diberikan kepada kita? Kapan posisi sebagai anak Allah itu menjadi bagian yang kita sandang dan kita berani mengatakan aku anak Allah? Kapan? Nah, di dalam Galati pasal yang ke-3 ayat yang ke-26 di situ dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena iman, karena percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara berani mengatakan saudara anak Allah? Berani, children of Kenapa? Children of God. Nah iya, kenapa kok berani? Kenapa? Ya dengan imannya itu. Nah, karena kita sudah percaya anak Allah itu menjadi sandang keberadaan kita. Itu luar biasa nih saudara. Tidak ada dalam keyakinan yang lain berani kemudian mengatakan aku ini anak Allah kecuali orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapa saudara? Siapa saya? Saya adalah anak-anak Allah. Kapan hal itu terjadi? Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, setelah kita percaya Yesus, predikat anak Allah itu langsung menjadi hal yang bisa kita nikmati, kita sandang. Ya, tapi orang yang nggak percaya jangan harap. Ya, karena posisi ini hanya diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, masalahnya, saudara, sampai kapan kita jadi anak-anak Allah? Ayo, apakah selagi kita di dunia ini kita berani mengatakan aku ini anak Allah? Sampai kapan posisi ini dapat kita sandang, kita nikmati? Ya saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua dikatakan di situ, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini suatu kepastian, ya. Akan tetapi kita tidak tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kenapa kita tidak tahu, saudara, sampai kapan predikat anak Allah itu menjadi milik kita? Ya, bahkan dikatakan nanti kalau Kristus datang menyatakan diri, Alkitab katakan kita menjadi sama seperti Dia. Menjadi sama itu bukan berarti kita menjadi Allah, tidak. Tetapi kita memiliki gambar Allah. Jadi kita perhatikan bahwa posisi kita sebagai anak Allah ini, kita belum tahu apakah kita sampai berlanjut nanti ketemu Tuhan. Sebab jangan dipikir orang Kristen itu semua nanti bisa ketemu di udara, saudara. Ya, karena ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Saudara masuk di kategori yang mana? Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang menyatakan diri, saudara ikut diangkat atau ditinggal? Yang jelas kalau yang ditinggal itu nanti akan mengalami aniaya antikris. Tapi yang diangkat dikatakan kita memiliki keberadaan yang sama dengan Tuhan. Ya, jadi menjadi sama dengan Tuhan itu bukan berarti kita menjadi Allah yang menjadi Tuhan, tidak. Tetapi kita adalah memiliki gambar Allah. Artinya gambar Allah itu
ketika kita ada, Allah itu bisa dinyatakan lewat kehidupan kita. Karena memang dari awalnya Allah menciptakan itu tidak hanya sekedar jadilah, jadilah, jadilah. Ya, seperti waktu Allah menciptakan terang, maka terang pun jadi. Waktu Allah menciptakan cakrawala, maka cakrawala pun jadi. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan dan lautan. Cuma ngomong saja Tuhan. Jadilah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Hanya ngomong. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, tidak hanya sekedar ngomong. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi waktu awal manusia diciptakan, itu tidak diciptakan hanya sekedar ngomong, Tuhan. Tidak hanya sekedar berfirman, jadilah manusia. Tidak. Tapi ada perencanaan lebih dulu. Dan kemudian dikatakan, diciptakan menurut gambarnya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melayang-layang di bumi. Bayangkan, Allah kita maha kuasa. Semua dalam miliknya, semua diatur oleh Allah. Tapi waktu Allah ingin menciptakan manusia, maka manusia dikasih posisi untuk bisa mengatur semua apa yang Tuhan punya. Loh, manusia itu hebat, ya, luar biasa. Manusia diciptakan sebagai gambar daripada Allah dan sebagai gambarnya. Ya, kita adalah anak-anak Allah, bisa mencerminkan Bapak kita. Ketika kita ada, oh pantes, wong anaknya Om Arifan, makanya gayanya sama, kan gitu ya? Jalannya sama, ngomongnya sama, ya, cuma wajahnya mungkin berbeda. Kalau wajahnya sama, bingung yang dia. Ya, jadi saudara dijadikan sama, ya, dan kita juga sebagai ahli warisnya untuk bisa memiliki nanti ketika kita ada di surga. Nah, bagaimana posisi kita sebagai anak Allah? Bisa kita pertahankan atau tidak? Ya, sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, Tuhan Yesus datang pertama kali sudah kita lewati. Dia datang mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Tetapi kedatangan yang kedua kali nanti mengangkat orang yang sudah diselamatkan. Nah, ini yang kita tunggu. Kapan? Kita nggak tahu waktunya kapan. Tetapi paling tidak kita mempersiapkan diri untuk pertemuan di udara nanti. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, di situ dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, setiap orang yang menaruh pengharapan untuk tetap menjadi anak-anak Allah sebagai ahli waris daripada Allah, maka satu hal yang menjadi ketentuan, mereka menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi sekali lagi saudara, gambar Allah. Allah itu kudus, maka kita orang yang percaya harus memiliki kehidupan yang kudus sama seperti dia yang kudus. Ini tidak bisa dibantah, ya. Kekudusan itu menjadi syarat yang mutlak untuk mencapai kekekalan dalam posisi sebagai anak-anak Allah. Ya, saudara, jadi sekali lagi kita memang sudah mendapatkan predikat sebutan anak Allah. Tetapi bisa berlanjut enggak?
Seperti saya katakan tadi, ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Nah, tetapi siapa yang ingin menikmati status itu untuk sampai waktu yang akan datang, maka persyaratannya satu, dia harus menyucikan diri sama seperti Tuhan adalah suci. Itu nggak boleh dibantah, ya. Nah, mengapa masalahnya perlu kesucian itu, kekudusan itu? Mengapa? Ini pertanyaan, kenapa sih kok pakai kudus segala? Ya, saudara, karena kekudusan itu natur manusia sejak semula. Artinya bahwa manusia itu diciptakan dari awalnya, keberadaannya dari awal itu sudah kudus. Maka perlu adanya kekudusan. Sekali lagi, karena kekudusan adalah natur manusia sejak semula. Kita tahu bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dalam citranya Allah yang kudus. Marilah kita membuat manusia seperti gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu sebenarnya adalah cerminan daripada Allah, saudara. Bukan seperti hewan, seperti yang lain-lainnya. Tidak. Jadi ketika manusia tampil itu harus menimbulkan kemuliaan bagi Allah dimanapun berada, ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, baik itu laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Jadi apapun jenisnya manusia, itu laki-laki atau perempuan, harus menyatakan diri memiliki gambar dan citra Allah. Ya, suami, istri harus memiliki gambar. Dalam hal ini tadi dikatakan karena Allah itu kudus, maka manusia diciptakan pada awalnya dalam keberadaan kudus, suci, nggak ada dosa, ya, nggak ada. Jadi kalau kita melihat dari Alkitab, manusia itu diciptakan tanpa dosa, ya. Jadi kapanpun kita tampil, dimanapun kita ada, karena kita adalah gambar Allah, ya, maka kita mencerminkan keberadaan Allah itu. Sehingga ada kata dalam kumpulan, ya, kita datang ke sana di tengah-tengah perkumpulan, mereka bisa melihat, ya, gambar Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka melihat ciri hidup kita yang sama seperti Allah? Allah yang kudus. Maka di tengah masyarakat apapun, hidup kita harus ditandai dengan kekudusan. Ya, tapi sayang, ya, kekudusan itu sudah rusak, bubar, ya. Artinya manusia itu tidak kudus lagi karena sudah rusak. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-7. Di situ disebutkan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perhatikan, pelanggaran atau dosa itu diawali dari mata. Hati-hati matamu melihat, hati-hati matamu melihat, Allah Bapa di surga melihat dengan nyata. Hati-hati matamu melihat. Saudara, manusia ini punya penglihatan dan punya perasaan. Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati.
Nah, sebab itu hati-hati matamu melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Padahal awalnya Tuhan mengatakan jangan makan buah pohon itu. Tapi apa yang terjadi karena bisikan si setan, si ular itu, dia dikatakan melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, saudara, dosa itu sedap ya, baik dan sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Waduh. Kalau kita melihat apa pelanggaran itu, saudara, itu punya kelebihan yang begitu banyak yang menonjol. Dan akibatnya adalah lalu perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dari melihat dan berpikir kemudian muncul satu tindakan yang bersalah, tindakan yang berdosa, dan kepada suaminya juga diberikannya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, ternyata dosa itu enggak sendiri, saudara ya. Ternyata ngajak rombongan. Suaminya diajak juga. Kok suaminya itu loh, ya kok ya nurut. Gitu loh. Saking cintanya sama si Hawa ya. Diajak berbuat salah, nekat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika manusia diciptakan itu tidak pakai baju, saudaraku, telanjang, tapi tidak punya malu. Artinya, ya, karena memang keberadaannya seperti itu di dalam kekudusan. Ya, nggak berpikir jauh dari hal itu. Tapi apa yang terjadi ketika dosa itu masuk? Wah, kelihatan sekarang. Ya, dia bertelanjang, kemudian usaha menutup ketelanjangannya dengan daun pohon itu, ya, dan daun pohon ara dibuat cawan. Berusaha menutupi ketelanjangannya, berusaha untuk mengatasi dosanya, berusaha untuk menutupi kekeliruannya dengan daun. Pakai celana dari daun. Bertahan enggak? Kena panas, daun itu kemudian dari kering rontok, telanjang lagi, bikin baru lagi, rontok, telanjang lagi. Artinya usaha manusia tidak akan pernah mungkin bisa menutupi dosanya. Kekudusan yang ditekankan, dikenalkan, dan diberikan kepada manusia sehingga pada akhirnya rusak. Manusia tidak kudus lagi di hadapan Allah. Ya, lalu kekudusan hilang, dan itu karena pelanggaran, melanggar hukum Allah. Dan karena pelanggaran maka jatuh dalam dosa. Karena dalam suratan Yohanes dikatakan di sana bahwa dosa itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi yang dikatakan dosa itu bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tapi itu adalah tindakan orang-orang berdosa. Tapi dosa sendiri dikatakan oleh firman Allah, dosa adalah pelanggaran hukum Allah, melanggar firman-Nya. Nah, saudara, itu firman Allah itu perlu dihargai, ya. Dan fatalnya dosa itu kemudian tidak hanya menjadi milik atau bagian Adam dan Hawa saja, tetapi kemudian dosa itu berkembang sehingga dikatakan seluruh manusia sudah berbuat dosa. Ya, keberadaan manusia itu menjadi seorang pendosa.
Tidak. Artinya kekudusan lenyap di hadapan Allah. Dan tentu nggak boleh memandang Allah karena Allah itu kudus. Ya. Dan kita tidak boleh menghadap hadiratnya mendekat kepada Allah karena Allah itu kudus. Hingga manusia kemudian memiliki, setelah dia jatuh dalam dosa, memiliki posisi sebagai manusia pendosa. Ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-23, di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Ayo, siapa yang tidak pernah berdosa? Dosa itu tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua pelanggaran itu adalah dosa. Oh, dosaku kecil kok, titik kok. Aku cuma bujuk kok. Nah, menipu itu ngomong nggak benar. Nggak benar itu juga salah. Sama dengan dosa. Ya, jadi sekali lagi dosa itu tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua telah berbuat dosa. Akibat dari seorang yang berbuat dosa, efeknya kepada seluruh manusia, dan itulah sebabnya semua manusia itu berdosa. Nggak peduli orang kecil, orang besar, ya, anak-anak sampai dewasa, semua di hadapan Allah dalam berdosa. Orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin, itu tidak ada yang kita banggakan di hadapan Allah. Kita ini semua adalah orang berdosa. Ya. Jadi saudara, kita sadari sekarang ya, bahwa ternyata hidup manusia itu tidak ada yang benar. Ya, karena apa? Dosa kekudusan itu sudah rusak. Pada awalnya manusia diciptakan dalam kondisi yang kudus, keberadaan yang kudus, tetapi rusak kekudusan itu karena dosa dan hubungan dengan Allah itu bubar. Manusia diusir keluar. Nah, saudaraku, tadi kita katakan siapa ya yang merindukan untuk tetap menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah percayakan kita disebut anak Allah. Tapi siapa yang ingin sampai kepada puncaknya, maka orang itu harus menjaga kekudusan. Siapa yang punya pengharapan ke sana? Harus hidup kudus, hidup suci, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci. Nah, kita perhatikan yang kedua, saudara. Mengapa perlu kekudusan? Ya, kalau tadi kekudusan itu memang dari natur alamnya, manusia itu diciptakan pertama kali dalam kekudusan. Tetapi yang kedua adalah kekudusan itu adalah kehendak Allah. Kekudusan itu adalah keinginan dari Allah. Sehingga kalau kehendak Allah jangan dibantah, saudara ya. Kekudusan menjadi kehendak Allah, dan kekudusan itu ternyata meliputi seluruh hidup. Kita harus kudus. Jadi kekudusan itu tidak hanya sebagian, ngomongnya saja, enggak. Tindakannya saja, tidak. Tetapi seluruh hidup kita harus ditandai dengan kekudusan, karena kekudusan itu adalah kehendak dari Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi kalau mandi, tidak hanya kakinya saja yang mandi. Mulai dari kepala sampai seluruhnya. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara, sekali lagi, kekudusan itu seluruh hidup, mulai dari atas ke pure,
mandi dari atas sampai ke bawah. Saya kalau mandi mesti rambut mesti saya mandiin juga, ramas gitu ya. Setiap baik pagi, baik sore mandi mesti rambut itu selesai. Seluruh hidup, mulai dari ujung rambut, pikiran, turun sampai ke bawah perasaan, turun lagi sampai ke bawah kaki, tindakan. Dari pikiran, perasaan, dan tindakan itu harus kudus sesuai dengan firman Allah. Kamu harus kudus seluruh hidupmu, sebab ada tertulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, saudara, kita sudah dipanggil, sudah percaya Yesus, kita sudah dimandikan seluruh hidup kita. Ketika kita diintas, ya, kita dari lumpur dosa. Saudara pernah mengentas barang dari lumpur dosa, tenggelam, diangkat, terus cuma ditaruh begitu saja? Enggak. Kalau barang itu berharga, dientas, kemudian dimandikan bersih, kemudian ditaruh sebagai perhiasan dalam rumah. Yuk. Sebenarnya hidup kita seperti itu, saudara. Kita sudah diambil dari lumpur dosa, ya, saudara. Dan kemudian kita sudah dientas. Sekarang kita menjadi perhiasan, ya, perhiasan kebanggaan Allah sebenarnya. Jadi di mana saja gambar Allah itu kita munculkan dalam kehidupan kita, tidak peduli siapapun juga, ya. Karena apa? Tanpa kekudusan kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Benar, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan sekedar nanti bisa datang sendiri, tidak. Kita harus berusaha mengejarnya sehingga kita bisa memperoleh kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kita anak Allah, hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena kekudusan itu adalah kehendak Allah. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Ini saudara ya, melihat saja tidak bisa, apalagi kita menikmati berkat-berkatnya dengan berpikir. Benar, dengan berpikir. Jadi kita perhatikan di sini siapa kita sebenarnya. Kita adalah anak-anak Allah, ya. Dan untuk sampai kepada nanti tidak hanya berhenti gelar anak Allah itu di dunia ini saja, tapi sampai yang akan datang kita bisa menjadi sama dengan Tuhan, maka ciri utamanya adalah hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kembalikan natur kita dari awal, bahwa manusia itu diciptakan dalam kekudusan, tapi sayangnya sudah rusak karena dosa. Dan yang kedua, kenapa harus hidup kudus? Karena kekudusan itu adalah kehendak Allah. Dia mau tidak mau hidup dalam kekudusan, ya. Dan yang ketiga, mengapa perlu kekudusan? Karena kekudusan itu merupakan kesaksian hidup kita. Kesaksian. Loh, orang Kristen ternyata hidupnya seperti itu. Ya, kesaksian, saudara. Bukan kita malah dicela, disepelekan, orang Kristen, yang keseltan. Tidak, orang bisa kagum melihat kita di mana kita ada. Mungkin anggota keluarga kita ada yang bukan Kristen,
Maka kekudusan itu menjadi penampilan kita di tengah-tengah anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga bisa melihat, wah, orang Kristen ternyata beda ya. Ya. Jadi mengapa harus hidup kudus? Karena kekudusan itu adalah kesaksian hidup kita. Ya. Karena apa? Orang Kristen itu hidupnya ya layak dalam kekudusan. Mau nggak mau, kekudusan itu menjadi ciri khas dari kita sebagai orang Kristen. Efesus pasal 5 ayatnya yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi tindakan-tindakan yang salah itu disebut saja jangan, apalagi dikerjakan. Ya, kenapa? Nah, bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus? Jadi tidak ada ngomongan yang kotor-kotor gitu ya, ngomongan yang orang Kristen kadang-kadang ngomongnya kayak gawe segojangan, ya, trok, ngomong yang nggak benar, ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, jadi orang kudus itu memiliki ciri hidup yang berbeda dengan yang lain. Cirinya hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan yang memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk hidup kudus. Jadi sekali lagi jangan sampai ditiru yang ada di dunia ini. Ya saudara, anaknya berbuat salah, malah dibelok. Berkepanjangan jadinya, ya. Tidak, saudaraku, karena kita sebagai anak-anak Allah, Allah memanggil kita untuk melakukan yang kudus, bukan melakukan yang cemar. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang tidak benar ya, tapi melakukan yang kudus. Kita tahu ikan ya. Nah, ini bagaikan ikan di air laut yang asin. Sudah tahu ikan kan? Hidup di laut yang asin. Tapi pernahkah saudara melihat orang yang nangkep ikan, kemudian ketika ikan di darat rasanya asin? Kenapa ketika ikan itu diangkat dari laut, dijala oleh penjala, kemudian dijadikan ikan asin, kok ditambah garam? Padahal dia itu tenggelam, diselubungi oleh air laut yang asin. Iya kan? Minumnya juga air asin. Tapi ketika diangkat dari laut, ternyata ikan tetap tawar. Ayo, praktekkan saudara. Ya, pergi ke laut, coba cari ikan di laut. Begitu keluar, apakah ikannya langsung asin? Nggak perlu pakai garam kalau mau dimasak. Ternyata ya pasti dikasih garam. Walaupun dia tinggal di laut, saudara-saudara, tetapi air laut tidak mempengaruhi keberadaan daripada ikan. Ikan tetap tawar, ya, haleluya. Nah, kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, walaupun kita berada di dunia ini, saudaraku, jangan sampai dunia ini mempengaruhi hidup kita. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Kita tinggal di dunia, tapi jangan sampai pengaruh dunia ini masuk dalam diri kita. Saya saksi sekali lagi ya, jangan bosan ya. Enggak, Om. Tidak sama sekali. Ya. Waktu saya di sini, pindah ke sini, orang di sini itu punya budaya judi pakai apa ini? Burung merpati. Ya. Berjudi. Dan biasa minum-minuman, mabuk-mabukan selalu di depan rumah. Saudara, ketika saya ada di sini, saya jalan lewat depannya dan kemudian dipanggil, "Pak, sini." Ya, karena saya hidup di kampung ya. Saya datang kepadanya. Dan kemudian saya disuruh makan rotinya. Ada makanannya kan? "Pak, makan." Saya makan. Tapi waktu saya dikasih minuman keras, saya bilang, "Maaf, saya nggak bisa." Kenapa? Sebab kalau saya makan ini, besok saya tidak akan pernah bisa khotbah. Ya. Ya kena, "Oh ya Pak, ya Pak." Saya nggak terpengaruh, saudara. Nggak terpengaruh. Sehingga orang kampung, "Ya Pak, ya Pak." Nah, setelah itu mereka minum tidak lagi di teras rumah, tapi di belakang rumah. Loh, efeknya kan, janganlah kamu menjadi serupa ojo modo rupa karo wong donya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana sih kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara-saudara, kekudusan itu merupakan kesaksian hidup kita. Ini loh orang Kristen, anak Allah, hidup di dalam kekudusan. Ya, kita tidak mampu, saudara, menguduskan diri kita sendiri. Tadi dikatakan karena Allah yang menguduskan kita. Ya. Baik, kita akan membaca di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-22. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi jelas, saudara, dosa itu tidak bisa kita hapus dengan cara kita sendiri. Kekudusan itu tidak bisa kita kerjakan dengan cara kita sendiri. Tapi kekudusan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, ya, dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, manusia tidak bisa menguduskan dirinya sendiri dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri. Tapi kekudusan itu hanya bisa didapat ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan suka sekali mendengar firman-Nya, dan dikatakan firman Allah itulah yang menguduskan kita. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran.
Dan firman Allah itu sesungguhnya adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Karena dikatakan dalam surat Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, itulah Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saudara, kekudusan itu menjadi syarat mutlak dari kalau kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Ya, karena kekudusan itu adalah ya menjadi ciri khas dari hidup kita. Ya. Kenapa harus kudus? Allah ingin kembalikan kita dalam natur awalnya, yaitu manusia itu dalam keadaan kudus, tapi sayang sudah dirusak, ya. Tetapi Allah ingin bagaimana kehendaknya kita hidup tetap dalam yang kudus, supaya kita dapat menjadi kesaksian di dunia ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana saudara? Saudara mau jadi kesaksian nggak di tengah masyarakat, di tengah dunia ini? Mau. Ya, tentu sekali lagi bukan karena usaha kita, tapi karena pekerjaan firman Allah, Tuhan sendiri. Jadi mari kita usahakan hidup ini tetap setia mendengar firman-Nya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati.